Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد Allahumma salli wa sallim وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin hadirat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa diawali kita panjatnya syukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah masih senantiasa memberikan kenikmatan yang banyak untuk kita. Nikmat iman, nikmat Islam, bahkan nikmat sehat, nikmat kesempatan. Teringat sebuah hadis pada Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa ni'matani maghdhurun fihi katsirun minan nas, as-sihah wal farah. Ada satu kenikmatan, dua kenikmatan yang banyak orang lupakan. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Nikmat sehat yang saat ini kita rasakan ini kenikmatan yang besar sebetulnya. Akan terasa jika sudah sakit. Duduk masih terasa nikmat, bekerja masih bisa aktif, mungkin makan masih enak juga. Tak terasa bahwa badan kita sudah Allah berikan kenikmatan yang banyak, dan nikmat sehat. Yang kedua, nikmat kesempatan al-faragh. Nikmat kesempatan ini pun terkadang kita terlena, membuang waktu percuma. Pada setiap detik, setiap waktu nanti Allah akan pertanyakan lebih banyak mana yang digunakan oleh kita. Bahkan terkadang mohon maaf, sholat saja yang kita kerjakan berharap lebih cepat, lebih bagus, ya, padahal bukan itu. Ikan cepat, ikan Gabus. maunya begitu ya. Lebih cepat, Ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Jangan-jangan ngaji pun sama, lebih cepat, lebih Bagus. sama, betul. Terkadang pilih-pilih imam pun terkadang dipilih-pilih mana yang lebih cepat disukai terkadang. Ini sedikit melenceng sebentar daripada materi yang disampaikan. Ada beberapa mufassir yang menyebutkan bahwa qumu lillahi qanitin. Dirikanlah kamu sholat qanitin dengan penuh kekhusyuan. Makna qanitin, ada yang dimaksud qanitin khusyuk itulah tulur ruku, tulur sujud, tulur qiyam. Orang yang khusyuk, orang yang tulur ruku, rukunya santai, rukunya panjang. Tulur sujud juga sujudnya santai, panjang. Tulul qiyam, berdirinya juga sama dengan kekhidmatan sholat yang dikerjakan, hanya berdiri pun dengan tenang, waktu yang lama. Sholat yang hanya beberapa waktu saja, tidak sedikit umat kita yang masih berat. Terkadang mohon maaf, sholat yang 5 menit saja barangkali ini berat dan kafir. Diingatkan kita semuanya bahwa kesempatan yang kita bersama-sama lakukan pun akan dipertanyakan di sisi Allah. Bersyukur alhamdulillah Allah tempatkan kita di sini, di majelis ini, berkumpul bersama di masjid. Mudah-mudahan Allah pun kumpulkan kita kelak dengan orang-orang yang soleh. Salam dengan salam senantiasa tercurahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, satu-satunya Nabi yang berikan syafaat kepada umatnya, Nabi kita Muhammad. Nabi Nuh tidak bisa syafaat ke umatnya, Nabi Adam tidak bisa syafaat ke umatnya, bahkan Nabi Musa sekalipun tidak bisa syafaat kepada umatnya.
Yang berikan syafaat adalah umat baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang terkadang justru marah dengan Rasulullah yang memikirkan umatnya, Rasulullah yang berikan syafaat kepada umatnya. Kita tak sadar Rasulullah yang mengingatkan kita semuanya, kita lupa dengan sholat, lupa dengan mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah dan sunnah-sunnahnya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu setiap berkumpulnya kita, hadirnya kita di majelis ilmu ini salah satu di antara motivasi kita semuanya untuk memaksimalkan mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak jauh-jauh setidaknya yang terlihat kebiasaan dalam kehidupan kita, sunnahnya kerjakan, sunnah rawatibnya kerjakan, qabliyah, ba'diyah. Puasanya ikut dikerjakan, puasa sunnah-sunnahnya. Laksudkanlah qiyamul lail, tahajudnya minimal 2 rakaat. Banyak kesempatan Allah berikan kepada kita yang terkadang malah justru terlena dengan hawa nafsu yang gak pernah merasa puas. Padahal pasti orang yang berharap syafaat Rasulullah maka akan memaksimalkan terus amal soleh yang dikerjakan mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hadir kali ini ikut doa bersama kita, mudah-mudahan yang hadir semuanya kelak mendapatkan syafaat Rasulullah. Apa yang diharapkan sekarang dari ibadah yang kita kerjakan? Yakin sholat bisa membantu, khidmat khusus sholat bisa dikerjakan. Allah akan baca sodaqah yang kita kerjakan. Apa yakin sodaqah yang kita kerjakan itu murni karena Allah, atau kadang-kadang mungkin sodaqah yang kita kerjakan ingin dilihat orang? Allah akan. Ibadah haji yang dikerjakan terkadang, mohon maaf, haji yang dikerjakan oleh kita berharap semua orang tahu bahwa kita sudah berangkat haji. Yang umroh mungkin setiap tahun barangkali berharap bahwa orang tahu bahwa saya umroh tiap tahun. Semua amal soleh dikerjakan Allah yang tahu. Walaupun demikian yakinlah bahwa amal ibadah yang dikerjakan tetap dimaksimalkan. Tapi lagi-lagi dengan majlis zikir di sini, bersolawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setidaknya berharap kelak harapan terbesar adalah syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama ibadah-ibadah yang lain. Nanti dirahmati Allah SWT. Tema kali ini adalah tema yang tak asing di telinga kita. Hablum minallah. Ada satu lagi, hablum minannas. Hablum minallah, mudahnya kita mempunyai ikatan baik dengan Allah, mudahnya dicerna untuk memaknainya. Kemudian hablum minannas juga punya ikatan erat dengan bagaimana sikap kita dengan sesama manusia. Mudah untuk bisa dicerna makna dari hablum minallah dan hablum minannas. Saya teringat hadis Rasulullah, bahkan diabadikan dalam kitab Nasaihul Ibadah karena Imam Nawawi Al-Bantani. Rasulullah mengatakan khaslatani la syai'un afdal minhuma al-imanu billah wal naf'u lil muslimin. Rasulullah pernah mengatakan, pernah bersabda, dua perkara yang tidak ada selain itu yang lebih utama dari keduanya, yakni yang utama itulah al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua wan naf'u lil muslimin, bermanfaat bagi orang-orang Islam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran pun ada surah Al-Imran ayat 112 ya.
ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. Ini namanya ayat Al-Quran, pasti ada kejelasan, ada lebih detail. Kemudian Rasulullah menyampaikan, pertama al-iman billah, beriman kepada Allah. Hadirin dan hati Allah, sudahkah butuh yakin Allah lebih utama dari yang lain? Bapak semuanya yakin tidak bahwa lebih mengutamakan Allah dibanding yang lain? Kalau dalam kehidupan kita masih saja terkadang Allah dinomorduakan, sebetulnya Allah iri, Pak. Allah perintahkan kita sholat, kemudian kita meninggalkan atau mungkin mohon maaf menelantarkan waktunya. Allah tuh iri. Kenapa nggak aku dulu? Ketika Allah perintahkan zakat kepada kita, bahkan zakat nggak dikeluarkan, yang dipentingkan adalah keluarganya, kepenuhan kebutuhan dulu, baru zakat terakhir. Itu menyinfak, bukan sedekah. Lebih mementingkan kepentingan kebutuhan nafsu, keinginan kebutuhan kita daripada Allah. Ketika orang lebih mendahulukan kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih mendahulukan Allah, itulah yang dimaksud di mana kita mempunyai keyakinan yang kuat tetap Allah dinomorsatukan. Dalam surah Al-Isra Allah nyatakan bahwa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataqmuda madhmuman makhzula. Janganlah kau jadikan adanya Tuhan-Tuhan lain, kepentingan-kepentingan yang mendahului kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih mementingkan yang lain. Orang yang mementingkan kepentingan yang lain, adanya Tuhan-Tuhan yang lain, mendahulukan dunianya, fata'udah madhmuman makhzula. Allah nyatakan orang yang seperti itu adalah orang yang akan ditempatkan di tempat yang hina, bahkan akan ditelantarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berharap, saya pribadi, kita semuanya, mari dahulukan Allah, dahulukan kita kebutuhan kita dengan Allah, bukan yang lain dulu. Kadang menunggu kerjaan selesai, tanggung, akhirnya zuhurnya jam 2, akhirnya asarnya jam 5, akhirnya maghrib menjelang isya. Isyanya mungkin menunggu setelah kita ngantuk mau tidur baru isya. Hal-hal yang seperti ini yang terkadang selalu ada dalam diri kita, dan itu perbuatan syaitan yang sengaja menelantarkan kewajiban kita dan pasangan khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit yang terkadang, mohon maaf, pekerjaan tanggung. Apa kata Allah? Kita lihat dalam surat Toha ayat 10. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu sholat, perintahkan kita semua sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah ketika kita beribadah kepada Allah. Apa kata Allah? La nas'aluka rizqan, kami, kata Allah, tidak minta rezeki sama kalian, tidak. Kami tidak minta rezeki sama kalian, tidak. Nahnu narzuka, akulah, kata Allah, kamilah yang ngasih rezeki sama kalian. Coba ditimbang-timbang renungi. Wa idza maritu fa huwa yashfin, kalau sembuh Allah yang menyembuhkan.
kita ikhtiar, kita maksimal usaha, Allah hakikat yang menyembuhkan. Kita seperti adanya hadir di sini pun nggak lepas dari kehendaknya Allah. Bukan berarti saya mau ngaji lah. Ada hukum kausalitas dalam hidup kita, sebab akibat ada ikhtiar. Lagi-lagi penentu mutlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih kita kendaraan, Allah kasih mobil mewah, Allah kasih rumah kita mewah. Hakikatnya kemewahan yang kita rasakan saat ini itu tidak berarti tidak ada campur tangan Allah. Ada campur tangan Allah, pasti. Pernah kita berpikir dimana kita mungkin punya penghasilan dulu kita kurang, mungkin, tapi anehnya kenapa untuk keluarga cukup. Kalkulasi matematika sehari mungkin 100-200 ribu sehari habis. Bulan buat keluarga, buat anak-anak macam-macam lah, buat biaya sekolah, buat kuliah anak-anak. Kadang nggak masuk akal, tiba-tiba pas untuk keluarga kenapa cukup. Ada matematikanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang mindset kita harus dirubah. Hakikatnya dalam kehidupan ada peran serta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang beribadah, ketika orang sholat, ketika orang zakat, ketika orang haji, umroh dan sebagainya, Allah sangat khawatir dengan hambanya ketika melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalam benak hati orang tersebut ingin dipuji oleh orang lain, bukan dipuji Allah, bukan lillahi ta'ala. Makanya doktrin ulama terdahulu, kalau ada niatan pasti ujungnya lillahi ta'ala. Doktrin itu untuk menjadikan kita semuanya apapun yang dikerjakan oleh kita harus lillahi ta'ala. Puasa Nabi itu sama ghadin anadai fardhu syahri Ramadhan hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Mohon maaf yang perlu usolli, yang perlu usolli bersama. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang zakat juga sama, semua diakhiri dengan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu tidak hanya sekali ucapkan oleh lisan, tapi perlu pembuktian dengan hati dan amal perbuatan. Sehingga konsepnya yang terbentuk bahwa iman adalah tasdiqun bil qalb wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Bapak, kita semua kalau beriman sama Allah, tidak cukup dengan lisan saja, nggak cukup dengan hati yakin saja, perlu pembuktian, Pak. Ada orang ngakunya Islam nggak sholat, nggak sempurna imannya. Ada orang yakin dia beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan bukannya puasa, malah gak puasa, gak sempurna, bisa menjadi gak beriman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga elemen yang harus ada dalam diri kita. Iman, tasdiqun bil qalb, dibenarkan di hati, taqrirun bil lisan, ucapkan oleh lisan, wa amalun bil arkan, dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman sama Allah, merasa Allah tidak ada, berbuat maksiat, kalian nggak yakin. Ngakunya beriman sama Allah, masih berbuat dosa, alasannya nggak ada orang yang melihat, pada Allah melihat kita semuanya. Ini sejauh mana kita mempertahankan keimanan pada Allah. Inilah yang disebut dengan hablum min Allah. Ini seberapa berat, mohon maaf, seberapa berat orang-orang terdahulu yang memegang keimanan yang kuat, yang kokoh. Utsman bin Affan, ya, pernah dengar ya, mempertahankan keimanannya, disiksa oleh pamannya, dibungkus pakai tikar yang terbuat dari pelepah kurma,
diikat Utsman bin Affan oleh pamannya karena yakin Utsman bin Affan enggak berubah keyakinannya, Allah Rabbi, Allah Tuhan saya, Tuhan aku. Setelah dibungkus pelepah kurma diasapin pula, tetap kuat imannya, Allah Rabbi, Allah Tuhanku. Ali Ammar bin Yasir, Ammar bin Yasir pun di zaman Rasulullah SAW disiksa Abu Jahal yang mempelopori, Pak. Abu Jahal yang mempelopori di tengah terik panas matahari, bapaknya di bawah, ibunya di bawah. Disiksa bapaknya sampai mati, maaf, wafat. Ibunya disiksa juga dengan pandangan mata yang kelihatan oleh Ammar bin Yasir. Ibunya ditusuk, maaf, ditusuk dari bawah, dari kuburnya. Pedang Mu'ones, wafat di dalam pandangan mata Ammar bin Yasir. Tetap Ammar bin Yasir dan ketuhan keimanannya. Mungkin teman pernah mendengar dulu masih toh ya, zamannya Nabi Musa alaihissalam, tukang sisir putih Raja Fir'aun, ketika sisirnya jatuh, spontanitas lisannya mengatakan Bismillah, menyebut nama Allah, sehingga putrinya mengatakan, kenapa kok nggak nyebut ayahku sebagai Tuhan? Dialah Tuhanku dan Tuhan ayahmu juga. Dipanggillah masih tak kemudian oleh Fir'aun itu. Betul, kok ada Tuhan selain aku, betul, dia Tuhanku dan Tuhanmu juga. Itu berat keyakinan yang ada dalam dirinya. Kemudian menyampaikan ke, katakanlah saya itu majikan ya. Hadirin dirahmati Allah, dipanggil lagi, kasih waktu sampai besok. Besok masih meyakini Allah sebagai Tuhan kamu, kau turunlah ke bencana yang sangat besar. Sorenya dipanggil lagi, masih Allah Rabbi wa Rabbukum. Esok pagi masih panggil juga Allah Rabbi wa Rabbukum. Masih turunlah kau ke bencana itu. Kuali tungku yang sangat besar ya Pak, tungku yang sangat besar. Ada yang mengatakan timah yang dipanaskan, mendidih luar biasa. Masih tahu mempertahankan keyakinannya, turun ke bencana, Allahu Akbar, menggelegar, mempertahankan keimanannya. Saat itu kita nggak ada segini, beratnya apa mempertahankan. Ini hablum minallah. Yang kedua hablum minan nas. Hablum minan nas berbuat baik dengan sesama manusia. Dalam hadis tafsirnya, bil maqali bil jahi bil mali atau bil badani. Orang bisa bermanfaat bagi orang lain itu bisa dilakukan dengan berbagai macam. Bisa dengan bil qawli, dan ucapan yang lemah lembut, enak itu katanya, padahal ngasih apa-apa padahal. Ucapan yang dikatanya sejuk dengan bil qawli atau bil mali, dengan harta yang kita punya, misalnya berbagi satu dengan yang lainnya. Ingat bahwa harta yang kita miliki ada hak orang-orang fakir dan miskin. Dalam Al-Quran, yang akun lisaili wal mahrum. Kalau gaji kita 10 juta, katakanlah diambil 2,5%, berapa persen? Kecil sekali ya. Berapa? 2,5%. 20.000. Besar kecil Pak? Kecil. 10 juta diambil 2,5%, 250.000. Kalau sejuta saja 25.000. 5 juta berarti 1.250.000. Kalau 10 juta 2 juta 10.000. Kata Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Kemudian ada di akhir ayatnya, fa as-saddaqu wa akum minas sholihin.
infakkanlah apa yang telah aku berikan kepadamu. Kira-kira kalau gaji infak bukan ya? Apa gaji itu? Ya tablan rutin ya. Wa anfaqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Setiap ada yang kita dapat, setiap apa yang kita dapat, infakkan min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kematian di antara kamu itu hadir datang. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Orang-orang yang sudah wafat itu, yang sudah meninggal itu seandainya bisa, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya kau tangguhkan kematianku, fasaddaqa wa akum minas sholihin, yang diinginkan gak jauh dari sedekah. Yang diinginkan tidak jauh dari sedekah. Kita mumpung masih ada, kalau pengen berkah, yuk setiap Allah turunkan rezeki, walaupun Allah kasih gaji kita, katakanlah keluarkanlah, kita rutinkan 2,5%, jangan nunggu Ramadan saja. Sekali lagi, 10 juta 250%. Kalau seandainya dirutinkan mengambilkan tiap hari ke masjid subuh, atau katakanlah 5.000, 10.000, totalkan kalau gaji kita 10 juta, katakan bisa menjadi 200.000. Karena memang untuk infak ini enggak mesti harus 2,5% kecuali zakat. Bisa lah Bapak mungkin setidaknya keluarkanlah. Dan sebetulnya 2,5% adalah minimal sebenarnya. Kalau saya ibaratkan, mohon maaf, kita punya harta 100 juta, wajib zakat mal tidak? Kalau wajib belum sudah nisab, katakan sudah nisab, sudah satu hal sudah, saya nisab sudah. Misalnya emas 85 karat, 85 gram. 85 gram itu kalau di sekarang 1 juta, berarti tidak mulai juta ya. Tuh, katakanlah 1 juta sekarang. Bapak keluarkan dari 100 juta itu 2.500.000 itu zakat mal. Halo, yang Bapak punya 100 juta dikasih 2,5 juta, itu udah ngasih belum Pak? $2,5 juta kasih ke fakir miskin. Kita ada uang 100 juta, itu udah ngasih ke fakir miskin belum? Sudah. Sudah? Belum. 2,5 juta itu hak mereka, kita belum ngasih. Paham ya? Ada uang 100 juta, kita keluarkan zakatnya 2,5%, zakat maaf, 2,5%. Zakat itu kan wajib dikeluarkan ya, bukan hak kita, bukan. Kalau Bapak beranggapan bahwa 2,5% saya sudah kasih ke fakir miskin, itu belum ngasih. Itu hak mereka. Kita kadang-kadang saya sudah kasih fakir miskin dari zakat saya, bukan ngasih, itu kewajiban Bapak yang ditunaikan. Ini yang saya maksud, bahwa hablum minallah baik, hablum minanas juga baik. Kasihlah apa yang kita punya manfaat orang lain, bil mali, au bil jahi, atau dengan kekuasaan, dengan kekuatan pangkat atau jabatan yang kita sama, bisa dialokasikan untuk orang-orang banyak, kemanfaatan orang banyak. Au bil badani, manfaat bagi orang lain itu bisa juga bermanfaat. Bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain, jika nggak bisa bantu dengan ucapan baik, nggak bisa bantu dengan hartanya, nggak punya kewenangan apa-apa, udah bantulah dengan apa yang kita punya dalam fisik kita.
Dua hal inilah yang perlu muncul dalam diri kita ya Pak. Kuatkan keimanan kepada Allah. Yang kedua, jadikan kita manfaat untuk orang lain. Bukan kita itu jadi benalu bagi orang lain. Hadirnya kita beban bagi orang lain. Jangan sampai hadirnya kita jadi beban orang lain. Jangan jadi beban, kecuali ada uzur lain hal. Anaknya yang ngurusin lah, ibunya yang mengurusin mungkin lain hal yang uzur. Tapi kalau kita sehat masih kuat, hiduplah bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ada yang mau tanyakan Pak? Ya. Silakan, ada yang mau bertanya. Silakan Pak. Luar biasa. Kita diskusi aja sifatnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat itu kan kewajiban umat Islam. Allah perintahkan melalui Nabi. Pertanyaan saya, kapan waktu sholat itu dimulai? Maksudnya Nabi bilang hari zuhur, asar, maghrib. Kenapa maghrib dan isya terlalu dekat? Saya pengen agak jawab dikit gitu, Pak Ustaz. Terima kasih. Dalam Al-Quran juga ada Pak, bahwa sholat itu kita mau kota. Jadi namanya kita mau kota itu sebuah ketetapan Allah yang telah membuatnya. Inna sholata kanat al mu'minina kitaban mawquta. Inna sholata sunya sholat al mu'minina bagi orang yang beriman. Inna sholata kanat al mu'minina kitaban mawquta. Kita bisa maksudnya ketetapan waktu di mana Allah pernah tetapkan. Allah tetapkan. Jawab kenapa? Tanya sama Allah. Nggak mungkin kan Pak? Begini Pak Ustaz, kalau ketetapan Allah mengiyalah saya percaya. Oke. Pertanyaan itu Nabi Muhammad SAW itu yang meneruskan atau memang Nabi sendiri yang mempraktekkan? Karena waktu sholat itu kan Allah menetapkan. Pertanyaan saya, penetapan waktunya itu apakah Nabi sendiri atau Allah sendiri? Kalau Allah sendiri ya sudah, Allah alam. Kalau Nabi ada tempatnya, gitu Pak Ustaz. Terima kasih. Ya, kita bisa lihat di kitab Al-Ahkam, kalau kita belum orang juga ada bahwa ketetapan waktu itu berdasarkan dalil ya. Ketetapan waktu itu berdasarkan dalil. Artinya dalil di mana Allah perintahkan, kemudian Rasul sampaikan. Kita tahu bahwa waktu pertama sholat kan Rasulullah Mi'raj, Isra Mi'raj turunkan pagi hari. Ada yang mengatakan itu pun di tafsirnya pagi itu subuh pertama kali waktu sholat diwajibkan. Kemudian zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau dilihat dari tafsir Al-Quran Ibnu Katsir maupun Al-Mawardi, maka bahwa makna inna sholata kanat al-mu'mina kita mawquta dijabarkan di situ bahwa Rasulullah menunggu ketetapan itu berdasarkan dalil Al-Quran, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang Rasul itu merujuk kepada wahyu, tidak semerta-merta menurut Rasulullah menetapkan sendiri pun tidak. Ini yang perlu kita bersama-sama ketahui dan mudah-mudahan tentunya bahwa apapun yang Rasul katakan, saya yakin bahwa penjabaran dari Al-Quran dari hadis, insya Allah. Kalau di dalam lagi bisa kapan waktu kita buka kita bareng-bareng, kenapa di zuhur, kenapa di asar, kalau di isya waktunya sempit jadi. Ya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menarik juga mengenai masalah ahlul binanas dan ahlul binawai tadi. Yang saya mau tanyakan ini tadi, ketika kita berbuat baik dengan sesama makhluk, kita keluarkan misalnya dalam bentuk sedekah,
Pertanyaan saya, apakah sedekah itu bisa merubah takdir hidup kita? Misalnya mungkin kita minta sama Allah dengan sedekah ini, mungkin kita bisa hidup 1000 tahun lagi seperti itu, atau mungkin kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi seperti itu. Pertanyaan saya dengan itu. Terus yang kedua, kita kadang bingung, kadang istilah istidraj kita melekat pada semua orang, bisa pada penguasa, bisa pada karyawan sekalipun, karena memang kalau saya lihat pengertian istidraj ini kita kan juga bingung, artinya kita sholat, kita diberi kesehatan, kita diberi kesuksesan juga, cuma kita terkadang berpikir apakah Allah ini memberikan kita nikmat yang banyak ini, gitu kan? Apakah ada istidrajnya atau tidak? Apakah itu ada ciri-ciri tertentu sehingga kita bisa mulai mengintrospeksi diri kapan waktunya gitu. Seperti itu masih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau yang pertama sedekah ya, bisa nggak sedekah merubah katakanlah nasib dia, atau sedekah dengan kita bersedekah panjang umurnya? Ada beberapa hadis yang menyatakan bahwa sedekah tadfa'ul bala. Pertama ya, sedekah bisa menghilangkan musibah. Dengan menghilangkan musibah berarti kesempatan Allah berikan kita banyak. As-sedekah tadfa'ul bala. Dengan sedekah itu menyingkirkan musibah, menjauhkan bala. Ada lagi bahwa mana khosromalun di sedekah bal yazdad tidak akan berkurang harta yang sudah disedekahkan, tapi tambah. Dia orang yang bersedekah, hakikatnya Allah tambahkan rezekinya buat kita. Ada lagi bahwa orang yang bersedekah di selain itu, orang yang bersedekah, ada yang menyebutkan orang yang bersedekah pun niatnya untuk mengabulkan kita dari segala harapan keinginan, macam-macam. Kalau dikatakan sedekah bisa merubah, bisa saja. Janji Rasulullah, sedekah menghilangkan musibah, sedekah menambahkan rezeki, sedekah mempermudah urusan dunia akhirat kita. Ini sedekah, pasti sedekah. Kalau tadi sampaikan apakah yang sedekah bisa usia panjang sampai 1000 tahun, ini namanya tamanni, Pak. Apa namanya? Terlalu berangan-angan tinggi ya, Pak. Yang jangan juga lah. Yang sedekah mudah-mudahan istri saya banyak, Pak. Dan sedekah mudah-mudahan ya Allah istri saya cantik terus, kan nggak mungkin ya. Dan sedekah ya Allah umur saya 1000 tahun. Ya siapa yang mengurusin 1000 tahun ya, Pak? Yang terlalu lebih ya, taman ini nggak boleh. Cukup sekiranya kamu sedekah ya Allah, sehatkan saya, berkahi usia saya, berkahi rezeki saya, boleh. Bahkan tidak sedikit mohon maaf Bapak sekalian, pengalaman yang pernah dilakukan ya, datang ke anak yatim ngasih sedekah, istrinya lagi sakit, udah jadi 4 Bapak, sampai rontok rambutnya ya, bahkan kaki berjalan sudah nggak berasa waktu itu. Istri datangkan yatim, nak doain ya, ibu lagi sakit, nak doain ya, sakit. Terus akhirnya tiap bulan rutin malah ada gajian, kasih potong, enggak 2,5% lagi, lebih dari itu, Pak. Ya, itu kasih anak senang luar biasa, doa bersama. Alhamdulillah. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sudah tadi 4 mulanya, ini harapan sangat tinggi sekali. Alhamdulillah sehat kembali sudah normal. Allah punya kehendak buat sedekah dan bermanfaat. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaannya adalah istidraj. Mustadras istidraj dalam Quran ada. Istidraj itu sengaja Allah mengulur waktu, bahasa kasarnya sih, mengulur waktu. Iya. Ada orang berbuat maksiat, kenapa kamu jaga panjang ya? Istidraj. Orang yang sholat, kok tiba-tiba orang yang sholat kemudian ternyata cepat, ketika maksiat malah panjangkan usianya. Memanjangkan usia, memperbanyak nikmat Allah berikan itu, ada apa di balik itu semuanya ya? Itu istidraj.
Teruskan ya. Allah kasih kesempatan untuk apa? Untuk taubat. Perihal dan qabul ilahi ibadah Allah pembebasan. Tapi kita semuanya, tidak semuanya wajib untuk bersama-sama yakin bahwa ibadah yang kita kerjakan dikabul Allah. Cepat ya. Ibadah yang kita kerjakan wajib untuk kita, jangan ragu, jangan syak itu ragu. Jangan ragukan ibadah yang kita kerjakan ini terima apa enggak. Yakinkan Allah melihat kita proses ibadahnya, bukan hasil khusyuk tidaknya sholat. Proses ibadahnya yang Allah lihat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar kalau zakat itu mungkin termasuk zakat harta, sebaik-baiknya dikasih ke keluarga setelah kriteria misalkan kepapaannya, kepunyaannya itu terpenuhi. Kemudian yang mau saya tanyakan Ustaz, apakah boleh dikasih dalam bentuk misalkan sekolah anaknya, atau mungkin pengobatannya pada saat pengobatan, pada saat membutuhkan, atau kalau memang lebih efektif misalkan uangnya itu untuk usahanya supaya nanti lebih sustain lagi rezekinya. Itu Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran itu ada wa ta'ala rabbi zail qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sabil dan seterusnya. Ada rangkaian urutan yang penting, tingkatan-tingkatannya. Kalau mengatakan gimana kalau kerabat itu didahulukan, memang kerabat itu didahulukan. Kerabat terdekat didahulukan ketimbang orang lain ya. Kemudian wal jalil jambil wal jalil jambi wasohibil jambi kan saudara dekat, tangga jauh sebenarnya. Ini ada urutan-urutan pemberian zakat. Kalau memang zal qurba, kerabat ini memang diutamakan. Berbicara masalah alokasi penggunaan zakat, alokasi zakat, kalau zakatnya zakat mal, zakat harta, memang bagusnya bukan buat dikonsumsi lah. Nah juga zakat harta ya, itu bukan buat konsumsi, bukan, justru zakat harta diberikan dalam rangka mengangkat derajat mereka agar bisa punya usaha. Yang awalnya miskin jadi enggak miskin, yang awalnya enggak usaha jadi punya usaha. Ini zakat harta mestinya. Sekarang maaf, zakat yang diberikan kadang-kadang dikasih disebar fakir miskin ya, disebar fakir miskin, akhirnya pecah-pecahkan ya. Enggak mengangkat derajat mereka untuk bisa bekerja, enggak punya modal. Di zakat harta ada zakat di mana kita untuk bisa membantu mereka yang miskin jadi enggak miskin. Jadi Bapak bilang gimana kalau buat sekolah? Sekolah pun investasi bagus Pak. Buka warung, silakan buka warung, kasih modal untuk usaha. Tahun ke depan punya hasil dia zakat, gitu. Ini yang sering terjadi di masyarakat kita, orang zakat harta dipecah. Maaf saya pengurus masjid juga sama, pengurus masjid. Orang zakat ada yang 10 juta, 50 juta macam-macam, kumpulkan alokasikan ratusan juta. Pakai miskin berapa? Dibagi Pak, akhirnya dapatnya kecil-kecil kan ya. Berusaha nggak bisa, akhirnya buat makan-makan juga. Uang 500.000 katakanlah per kepala keluarga, nggak nyampe kemana-mana buat makan. Padahal semestinya zakat harta itu zakat di mana kita punya konsentrasi fokus siapa yang betul-betul yatim, siapa yang betul-betul miskin, untuk tahun akan datang tidak jadi miskin lagi.
program yang bagus malah kalau dilaksanakan. Setuju Pak? Di sini ada fakir miskin, cari fakir miskin, angkat derajat mereka, kasih modal, besok usaha, besok jangan terima lagi, kamu harus sukses. Dia bekerja, jadilah muzaki bukan mustahil. Tahun depan jadilah muzaki bukan mustahil. Ya. Apalagi saudaranya, saudara. Cukup ada yang lain. Kita sampai jam 3 ya Pak? Enggak, cukup ya. Di sini awal, mohon maaf saya bisa silaturahim di sini, mohon maaf Pak, ini baru kali ini bukan berarti saya lebih pintar, tidak bermuhadasah, kita mau doa bersama-sama, kita ngaji bareng-bareng, dan mudah-mudahan berkumpulnya kita berkumpul dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpisah sampai bersahabat terjaga dari lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat semuanya dengan kami berdoa, berkah rezekinya, berkah usianya, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semua keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf saya kurangnya, kita akhiri saudara. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.